Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang dilimpahkan pada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan yang memungkinkan kita bisa hadir di kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jemaah salat subuh rahimakumullah, pada kesempatan kultum pagi ini saya akan menyampaikan salah satu konsep dalam Islam, yaitu sikap sabar dan syukur. Kita ketahui bahwa kehidupan manusia di dunia ini tentu tidak terlepas dari berbagai hal yang terjadi, baik itu hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Namun sejatinya seorang muslim haruslah mengingat bahwa semua hal yang terjadi pada kehidupannya sudah ada dalam kehendak Allah, Sang Pencipta, sekaligus sebagai bentuk ujian yang diberikan pada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155-156 yang artinya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan menjadi bahwa semua hal yang terjadi pada hidup kita hakikatnya datang dari Allah, kita bisa menanamkan sikap sabar dan syukur atas segala pemberiannya. Jemaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita coba telah lebih jauh dua konsep penting dalam agama kita, sabar dan syukur. Dua nilai luhur ini adalah kunci utama untuk menjalani hidup yang penuh makna untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama, sikap sabar. Sabar berasal dari kata syabara yasburu syabaran, yaitu ketundukan penerimaan apa-apa yang telah Allah berikan, baik kesenangan maupun kesedihan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan sabar dengan budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Ia menahan nafsu, menahan sedih, menahan jiwa dari kemarahan, menahan lidah dari merintih kesakitan, dan juga menahan anggota badan dari melakukan hal yang tidak pantas. Sabar merupakan ketegaran hati terhadap takdir dan hukum-hukum syariat. Dengan demikian, sabar adalah sikap ketenangan dan ketabahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diuji dengan kesulitan, kegagalan, dan atau penderitaan, sabarlah yang membawa kita melewati segala rintangan tanpa kehilangan akal dan emosi. Allah senang dengan hambanya yang selalu bersabar, dan Allah pun berjanji akan memberikan pahala yang besar terhadap hambanya yang senantiasa bersabar, seperti yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 96, yang artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa hal itu merupakan sumpah Allah yang dikuatkan dengan huruf lam, yaitu sesungguhnya dia akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari amal mereka dan menghapus berbagai keburukan mereka. Yang kedua, syukur. Syukur adalah sikap menghargai dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Ketika kita bersyukur,
kita menyadari bahwa setiap nikmat adalah anugerah darinya yang patut kita hargai dan memanfaatkan dengan baik sesuai dengan ketuntunannya. Sementara itu, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan syukur dengan menampakkan nikmat Allah melalui lisan dengan cara memuji dan mengakui, melalui hati dengan cara meyakini dan mencintai, serta melalui anggota badan dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat di atas menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa syukur atas nikmat adalah sebab bertambahnya nikmat tersebut. Jamaah Masjid Darussalam yang sama-sama harap ridho Allah Subhanahu wa taala, sikap sabar dan syukur sudah seharusnya menjadi sikap yang selalu menghiasi akhlak seorang muslim apabila ia sedang ditimpa musibah ataupun diberi nikmat, karena kedua hal tersebut sama-sama terdapat kebaikan untuknya. Hal selaras ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusan adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang muslim. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia pun bersabar, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Semoga berpuasa di bulan suci yang sedang kita jalani ini mampu melatih kita untuk selalu bersabar ketika diberi kesulitan atau musibah, dan bersyukur ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.